Wah, habis bensin guys. Ini apa ini, anjing ya? Buset, monyet. Monyet. Monyet di tengah jalan guys. Oke, kembali lagi hari ini guys. Kita trip siang-siang bolong. Kebetulan ini trip udah mau menjelang sore juga sih. Saya sekalian mau pulang kerja, tapi saya mau ambil jalur alternatif yang nanti akan menembus 3 kabupaten guys. Bukan menembus juga sih, apa ya lebih tepatnya itu, jalur ini dari Tanjung Tabalong itu melewatin Kabupaten Balangan dulu, baru ke daerah saya, Amuntai. Oke, thank you kalian yang udah nonton untuk kesekian kalinya. Semoga hari kalian menyenangkan ya guys. Jadi hari ini kita trip. Kebetulan saya lewat di daerah jalur apa ya namanya, jalan apa ya di sini? Pokoknya di sini Kecamatan Tantai ya, di daerah Tanjung Tabalong. Lumayan sepi sih kalau di daerah sini, karena memang posisinya itu lebih terkepinggir, apa ya, lebih di tepi perkotaan kayak gitu guys. Jadi nggak ada pemukiman warga, bukan nggak ada juga sih, banyak sih pemukiman warga, cuman kayaknya nggak sepadat di daerah perkotaannya. Di sini saya mau lewat yang tembus ke daerah Balangan. Sebenarnya sih itu jalur alternatifnya itu lebih jauh, cuman ada yang lebih dekat. Cuman karena saya mau ngetrip, ya saya ambil aja jalur di situ. Apa ya? Cuaca lagi nggak kondusif guys di daerah sini, Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Amuntai, terus daerah Tanjung Tabalong. 3 hari terakhir ini dari malam sampai pagi hujan terus. Ya pagi itu paling males kalau mau mandi guys. Bayangin aja lagi hujan-hujan dingin kayak gitu, udah mikirin berangkat kerja, pengennya sih nggak mandi, tapi kalau kondisi bau badan nggak bisa dikontrol kan bahaya juga. Kasihan teman yang di samping nanti. Ada parfum semerbak kayak gitu. Di sini apa ya, Tanjung Tabalong. Daerahnya ini sebenarnya ada kalau tembus kita lurus ke sana langsung itu tembusnya langsung ke Paringin atau ke daerah Balangan. Tapi kalau yang saya ambil nanti itu nanti tetap ketembus ke daerah Balangan, cuman lebih dekat ke perbatasan untuk ke Hulu Sungai Utara atau Amuntai guys. Oke, jalur Bajut di sini atau jalan Bajut ya, Bajut guys. Kebetulan di sini didominasi kayaknya berimbang deh antara Muslim sama non Muslim di sini. Kalau misalkan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara itu kan mayoritas Muslim ya. Tapi kalau untuk Tanjung Tabalong agama itu masih bukan gak merata juga sih. Kalau Muslimnya itu masih bercampur guys sama pemeluk agama lain. Tapi apa ya, bukan sesuatu yang baru juga sih. Kalau di daerah Tanjung Tabalong itu kan daerah pedalamannya kadang memang mayoritas memang bukan beragama Muslim. Di sini apa ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Tanjung Tabalong ini sendiri apa ya, didominasi oleh pertambangan guys. Jadi kadang pekerja tambang itu biasanya kalau saya berangkat kerja pagi itu pasti tuh bareng sama karyawan-karyawan tambang, pemakai helm proyek gitu. Karena memang di sini tambang guys, jadi
kadang orang luar kota pun kalau misalkan ada lowongan kerja kadang masuknya di sekitar sini, termasuk saya pribadi juga kemarin tapi gak lulus. Kalau saya lulus mungkin saya jadi bekerja tambang juga di daerah Tanjung Tabalong, tapi karena kemarin itu ya entah nggak memenuhi syarat mereka, jadi pas waktu interview gugur atau nggak diterima. Padahal lumayan sih kalau pekerja tambang ini, apa ya, sekecil-kecilnya gaji mereka itu kalau saya nggak salah ya itu udah di atas 6 kayak gitu ya, minimal 6 lah. Kalau misalkan dibanding sama karyawan-karyawan di perusahaan lain ya. Tapi kalau dari tambang sih banyak lagi bagian-bagiannya, entah itu driver, entah itu sarana, entah itu bagian lapangan. Itu sih yang dieksplor dari apa ya, daerah Tanjung Tabalong ini. Cuma nanti saya yang lebih saya mau eksplor itu jalurnya yang tembus ke daerah Balangan itu. Sebenarnya dulu saya pernah sempat sekali lewat di sana, tapi jalurnya itu masih apa ya, masih jalur bukan teraspal guys, karena jalur pedalaman ya, jadi nggak terlalu diprioritaskan oleh pemerintah setempat mungkin ya. Tapi kayaknya sekarang udah beraspal deh jalannya, udah beraspal. Cuman jalurnya nggak seluas di sini guys, jadi lebih sempit, mungkin setengah dari jalur ini mungkin ya, sempit. Jadi kalau misalkan ada mobil truk yang lewat di sana, ada yang berlawan arah, mungkin salah satu harus ngalah dulu karena jalurnya memang sempit. Kalau di sini jalurnya malah lebar banget. Tapi sayang di sini pemukimannya nggak terlalu padat guys, cuman banyak warga sekitar itu pemukiman itu kadang menumpuk di suatu daerah aja kayak gini. Nah ini kan banyak rumah di sini, terus nanti sepi lagi kayak gitu. Ya karena dia memang pinggiran kota ya, jadi nggak ngarep banyak juga, harus banyak pemukiman kayak gitu. Apalagi nanti di daerah pedalaman sana itu jalur apa ya namanya, saya lupa. Bentar saya ingat dulu. Jalur pulau apa ya, pulau oh iya ya, pokoknya Pulau Kuku kayaknya kalau nggak salah jalurnya itu. Jadi nanti jalurnya ini ada persimpangan simpang 3 gitu, pecah ke kanan. Nah kalau misalkan saya lurus itu nanti di ujung sana mau pilih ke Tanjung, ke Tanjung Tabalong, ke pusat kotanya, atau ke Paringin. Tapi kalau jalur yang saya ambil ini ke daerah Pulau Kuku ya, Pulau Kuku itu tembusnya nanti ke daerah Paringin atau ke daerah Balangan, terus tembus lagi ke daerah Hulu Sungai Utara. Jadi nanti di ujung jalan sana itu kalau lewat jalur Pulau Kuku itu tembusnya, nah di sini kayaknya persimpangannya guys. Persimpangannya itu di sini. Nah ini kan ada mobil yang belok, berarti ini dari Balangan nih, atau memang rumah orang di sini ya. Nah di sini guys. Nah jadi jalurnya udah mulai mengecil ya. Cuman karena di sini, kenapa saya mau ekspos di sini? Karena memang yang pertama jalurnya sepi. Jalur sepi itu salah satu favorit ya kalau saya mau nge-trip itu. Kenapa ya? Nggak ada gangguan sama sekali kayak gitu. Walaupun ada, nggak banyak kayak gitu. Yang pasti sih kalau jalur kayak gini nggak ada tuh angkutan-angkutan berat yang lewat sini. Paling mobil yang kayak gini nih. Nah paling gede. Kalaupun juga ada yang gede, mungkin orang sekitar sini, bukan orang yang sengaja mau ngambil jalan sini. Soalnya kalau misalkan ngambil jalan sini jalurnya sempit banget guys. Ini aja mobilnya kecil kan, udah mau menuhin jalan. Apa kabar kalau misalkan satu buah truk ya? Di sini sebagai jalur alternatif. Nah,
jalur alternatif. Belibet. Pokoknya jalur pintas lah. Jadi kalau misalkan dari Amuntai atau Hulu Sungai Utara itu kan jalurnya ada yang mau ke Paringin. Nah, jalur mau ke Paringin itu atau ke Balangan, persimpangan menuju ke Tanjung Tabalong itu sebenarnya ada, jadi lewat sini. Nah, tembusnya nanti di Kecamatan Lampihong sana kayak gitu. Jadi dari Kecamatan Lampihong sana terus sampai ke sini kayak gitu. Ini aja lewat jalur tambang, guys. Lewat jalur tambang yang memutus jalur tikus, bukan jalur tikus juga sih ini. Ya jalur pintas tadi. Tapi di sini lebih sepi lagi, guys. Ini aja di samping-samping hutan. Lebih sepi, apa lagi ya? Saya kemarin malah lebih deg-degan lagi waktu lewat sini, tapi nggak sempat nge-vlog sih kemarin. Itu pulang kerja nyoba-nyoba lewat sini dari jam 6 sore ya kalau nggak salah. Jam 6 sore itu udah lumayan gelap, guys. Jadi lumayan gelap, terus di sini kondisinya kayak gini. Sepi. Jadi deg-deg ser juga lewat sini. Amit-amit ya tiba-tiba dibegal. Di sini kan nggak lucu. Tapi enggak sih, kayaknya aman di sini. Soalnya di sini pertama perkebunan warga, itu kebun karet. Terus memang jalur apa ya? Kadang orang yang mau ambil jalur alternatif tadi memang sering lewat sini. Itu tadi aja ada kang paket yang lewat sini. Berarti dia tuh mau ke daerah Kecamatan Lampihong tadi, atau mau sekalian ke daerah Balangan, ke Paringin. Nah, di sini lumayan sepi juga, guys. Lumayan sepi. Ada truk, guys. Nah, ini kan kalau udah truk yang lewat, lebih dari separuh jalan dia yang kuasai. Dia yang kuasain. Kalau motor sih nggak jadi masalah, tapi kalau sama-sama truk gimana ya? Harus ada yang ngalah. Paling enggak terjunkan satu bannya. Apa ya yang bisa diekspos di sini? Pemandangannya aja sih. Karena di sini sepi, terus udaranya juga segar walaupun siang-siang kayak gini atau menjelang sore. Nggak ada wisata yang menarik di sini. Cuman kalau misalkan cari jalur, terus nggak mau ketemu mobil apa ya namanya itu, alat berat yang angkut peti kemas, terus apalagi biasanya kalau di jalur provinsi itu macam-macam ya. Yang paling banyak sih, yang paling ngeribetin banget itu mobil-mobil dengan angkutan panjang kayak gitu. Kadang kita harus ekstra hati-hati buat mendahuluin atau nyelipnya itu. Tapi kalau di sini kalian nggak bakal nemu tuh mobil-mobil gede kayak gitu. Kecuali ada yang nyasar ya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Soalnya lebih banyak pemotor, terus mobil-mobil kecil. Kalaupun ada truk yang kayak tadi, itu mungkin orang yang memang ngangkut ke daerah sini juga. Kalau misalkan mau nembus ke Tanjung Tabalong tapi lewat sini sih kayaknya kalau ibaratkan kucing itu dikasih daging dia ngambil tulang. Nah itu asumsinya kayak gitu. Udah ada disediain jalur provinsi yang enak, yang gede, tapi malah ngambil di sini. Soalnya untuk dari Balangannya sendiri ke daerah Tanjung Tabalong itu sebenarnya dari pusat kotanya itu ada jalannya, dan itu jalur gede banget, jalur gede, bukan jalur pedalaman ya. Jadi kalau misalkan memang nggak mau lewat yang sepi-sepi kayak gini, ya memang jalur utama yang diambil. Tapi karena memang sayanya aja yang suka jalur-jalur sepi, ya sekalian aja kita terobos di sini, guys.
Nah ini kebetulan ada orang yang apa ya, itu tadi ya saya bilang, perkebunan karet kayak gini kadang rumah orangnya sendiri jauh dari sini, tapi dia punya kebun di sini kayak gitu. Soalnya kan untuk kebun karet itu buat kalian yang nggak tahu ya, itu kadang luasnya itu sampai berhektar-hektar kayak gitu. Investasi atau apa ya, ya usaha tetap sih biasanya kalau misalkan orang sekitar sini. Di tengah naik turunnya harga karet ya. Tapi sih kalau menurut saya pribadi, kalau untuk usaha karet semurah-murahnya harga karet tetap berharga ya. Jadi kalau misalkan dari dibanding prinsip dagang, kalau dagang kan ada untung rugi tuh. Nah kalau misalkan karet naik turun harga karet itu nggak ada istilah untung ruginya, tapi kadang lebih sedikit banyaknya aja sih. Kalau misalkan dari karetnya kebunnya gede, sehari misalkan bisa menghasilkan 10 kilo misalkan atau 20 kilo pas panen kayak gitu, panen karet itu lumayan tuh buat menghidupin. Aduh, saya udah 2 kali loh ketiban gundukan ini, tapi untungnya stabil. Berapa ya? Aduh, 2 kali. Saya lupa sih, di sini ada gundukan yang tinggi tadi. Ada gundukan tinggi, terus enggak kelihatan dari jauh. Jadi kayak tadi itu, kalau metik itu udah selesai itu mentok tuh. Tapi karena motor saya ini lumayan tinggi, jadi nggak ngaruh. Cuma saya aja yang kaget. Sama tangan juga pengaruh banget itu, handlingnya harus dijaga. Balik lagi ke karet tadi. Jadi warga yang usaha karet itu apa ya, untung ruginya itu ditentuin dari berapa banyak dia panen aja. Jadi kalau misalkan panennya banyak, walaupun harganya turun ya tetap ada hasilnya kayak gitu. Tapi yang jadi apa ya, yang jadi penghambat usaha karet ini sebenarnya musim penghujan sih. Bagi kalian yang nggak tahu ya, apa hubungannya musim penghujan sama penyadap karet. Jadi saya dulu sempat sih, walaupun nggak sempat usaha atau menekunin banget, cuman sempat ikut juga ke paman yang punya kebun karet di daerah Paringin atau di daerah Balangan itu. Karet itu kalau misalkan apa ya, hujan, nah hari hujan nih, getah yang keluar itu nggak bisa ditampung guys. Jadi nggak bisa ditampung itu berarti getah itu nggak bisa numpuk di wadah yang seharusnya, karena air hujan tadi nggak bisa ngeganggu jalur getah itu, jalur getah. Terus jalur getah tadi terus nggak bisa dipanen. Tapi kalau misalkan hujannya udah reda 1-2 hari, nah itu baru bisa tuh. Nah ini kan ada truk nih. Dia nguasain jalan guys, saya nggak bisa nyelip. Numpang ya, misi pak, kasih jalan dong. Oke, thank you. Itu kalau misalkan kita motoran guys, kita kalau menyelip itu permisi sih, jangan asal serobot aja. Kalau misalkan gak dikasih jalan, jangan nyelip dulu gitu. Adabnya kayak gitu sih. Apa ya, kalau misalkan di jalan itu kita hormat orang segan ya, pakai gimana ya, pokoknya intinya saling menghormati lah di jalan itu. Jangan sampai ada yang sembarangan terobos selap-selip kayak gitu, nggak ada permisinya. Nah itu tadi guys. Nah kalau misalkan hujan ya, misalkan di 2-3 hari hujan itu, karet itu nggak bisa dipanen guys, soalnya bercampur air. Tapi kalau misalkan musimnya musim panas,
Nah itu baru deh pohon karetnya tuh ngeluarin getah yang bisa ditampung kayak gitu. Terakhir itu yang saya dengar berapa ya harga getah itu, sekitar di bawah 10.000 kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan harga getah atau harga karetnya ini udah 10 ribuan, nah itu lumayan banget tuh. Lumayan banget buat yang petani apa ya, pengusaha karet lah pokoknya. Makanya kadang usaha-usaha dagang di daerah Kabupaten Balangan atau di daerah Paringin itu mengandalkan dari usaha-usaha karet warga sekitar. Jadi kalau misalkan harga karetnya lagi tinggi, nah itu tingkat konsumsi warganya juga lumayan tinggi. Tapi kalau misalkan harga karetnya lagi turun, tingkat konsumsi atau tingkat belanjanya warga sekitar juga turun juga. Padahal pedagang-pedagangnya kebanyakannya di daerah Hulu Sungai Utara, dari Amuntai, yang apa ya, pembeli atau konsumsinya itu warga sekitar di daerah Paringin, Balangan, terus naik lagi ke atas di daerah Halong gitu. Itu sih yang bisa dieksplor dari daerah Kabupaten Balangan. Atau gimana ya di sini? Udah mau masuk kecamatan Lampihong nggak ya? Atau masih masuk Tanjung di sini? Saya nggak tahu nih perbatasannya di sini di mana. Cuman kalau misalkan udah mentok di ujung sih harusnya udah masuk kecamatan Lampihong atau Kabupaten Balangan. Kita bahas apa lagi ya? Tarik dulu aja perjalanannya guys. Kebetulan biasanya lagi terik juga nih, padahal pagi tadi hujan loh. Jadi hujan pagi tadi itu saya sendiri berangkat jam 6 lewat, padahal gak hujan tuh dari rumah. Tiba-tiba pas mau sampai kantor hujan, gerimis kayak gitu. Basah juga sih celana, lumayan sedikit lah. Cuman udah nggak apa-apa sih, nggak terlalu basah banget. Ini siang-siang tiba-tiba panas, terus tiap pagi hujan kayak gitu. Saya yang tepar guys. Mana saya lagi kena apa ya, lagi pakai kaca visor gelap lagi. Kaca helm. Jadi tadi hujan kan, hujannya itu pas mau sekitar 10 menit lagi sampai kantor. Terus hujannya itu gerimis-gerimis kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan harinya itu kan mendung banget, kalau misalkan kaca visornya itu gelap, otomatis kan tambah gelap kalau ditutup. Jadi saya buka aja. Ya udah sampai kantor, hidung udah mulai nggak normal. Jadi bersin sampai sekarang udah masih sedikit mampet juga sih. Cuma nanti nggak apa ya, nggak terlalu ngefek juga sih kalau misalkan dibawa minum teh hangat, teh manis hangat ya gitu, udah stabil lagi biasanya. Di sini kayaknya udah mau nyampe deh ujung dari masuk ke kecamatan Lampihong tadi. Shit, aduh. Kita bahas apa lagi ya yang viral? Yang viral apa ya yang saya lihat berita viral itu? Acara Oscar 2022 yang ada di Amerika. Nah, saya mau bahas itu tuh. Jadi apa ya? Mungkin jadi masukan juga tuh buat kalian yang suka ngejokes atau apa ya, suka guyon atau bercanda. Mungkin itu jadi pelajaran sih. Itu kan ceritanya apa ya, yang saya lihat dan saya baca itu acara Oscar di Amerika itu ada salah satu aktor yang duduk, terus entah itu MC atau apa ya, yang ngomong. Intinya dari yang di atas panggung itu dia ngomong, ngelontarin jokes atau lawakan itu ke istri aktor, salah satu aktor ternama sih di Amerika, yang kepalanya itu mohon maaf, karena dia ada penyakit ya, jadi kepalanya itu
nggak bisa ditumbuhin rambut, jadi dicukur habis kayak gitu ya, digundul lah bahasanya tuh. Cuman karena itu penyakit ya, jadi entah guyonan apa yang dilontarkan oleh si pembawa acara, bukan pembawa acara juga sih, apa ya di panggung itu namanya. Pokoknya dia waktu di atas panggung ngelontarin jokes kayak gitu, yang suaminya itu marah kayak gitu ya, si aktornya ini tadi. Terus dia naik ke atas panggung, mungkin acaranya itu acara live, naik ke atas panggung langsung dia tampar tuh guys, yang di atas panggung itu si pembawa. Pokoknya saya asumsikan si pembawa acaranya aja ya, jadi si pembawa acaranya tadi langsung ditampar. Terus si aktor yang merasa leluconnya itu nggak pantas buat dilontarin, dia marah kayak gitu. Sensitif sih. Jadi kalian bayangin aja deh, kalau misalkan nih ada salah satu keluarga kalian yang sakit, misalkan entah itu apa ya, yang nggak bisa mempertahankan kekuatan rambut itu, kayak kemoterapi kayak gitu ya. Nah terus ada yang ngejokes, terus yang ngejokes ini bilang kalau ya pokoknya dia guyonannya masuk ke sana lah. Padahal kan dia lagi berjuang melawan sakitnya. Nah, bukannya malah disupport atau dikasih semangat, malah dibecandain kayak gitu. Ya nggak bisa dibungkirin sih, kalau misalkan bercanda itu kadang harus ada yang dikorbanin ya. Cuman kita lihat dulu sikonnya kayak gimana. Kalau misalkan yang dibecandain emang nggak terima, ya nggak perlu kayak gitu. Cuman kadang pemikiran orang kan beda-beda ya. Jadi sama kayak saya pribadi juga sih, kalau misalkan saya sih orangnya memang suka ngomong dan suka bercanda juga, tapi kadang kalau misalkan dari bercandaan kita itu, entah kita yang bisa maklum tapi orang nggak bisa, kan isi kepala beda-beda ya. Menurut kita biasa aja, tapi menurut orang itu sesuatu hal yang sensitif, yang nggak perlu diungkap di halayak ramai kayak gitu. Sama kayak apa ya, sama kayak bullying ya. Bullying itu perundungan, terus apalah itu namanya. Intinya sih, kalau misalkan guyon atau bercanda, kita lihat sikonnya dulu. Lawan bercanda ini gimana, apakah misalkan udah tahu kalau misalkan hal-hal yang tidak menyinggung, hal-hal sensitif yang tidak menyinggung dia itu kita lontarin, gak jadi masalah gitu. Tapi kadang ya itu tadi, prinsip komedi atau apa ya, pemikiran orang itu beda-beda ya, jadi nggak bisa disamain juga sih. Cuman yang saya lihat sih, kalau misalkan dari situ si aktornya nggak salah sih. Dia marah terus bela istrinya yang dibecandain, terus nampar membawa acaranya kayak gitu. Viral banget tuh. Kalau kita balik ke diri kita pribadi ya, kalau misalkan saya nih amit-amit misalkan di istri saya sakit, terus ada yang ngebecandain, nah itu saya langsung tabok juga sih. Nggak banyak bacot juga. Tapi kalau misalkan niatnya menghibur sih boleh sih menghibur, cuman kan lihat situasi tadi, kembali lagi apa ya, pelajaran sih. Apalagi kan komedian sekarang banyak tuh yang tersandung kasus apa ya, pencemaran nama baik lah, apalagi undang-undang ITE lah. Itu kan cuman inti dari semua itu kan sebenarnya salah ngomong ya. Entah itu salah ngomong atau dia merasa benar tapi salah. Itu tadi, kembali lagi, kalau kita, makanya biasanya kalau kita mau ngomong, kata orang tua dulu, kita nganga dulu guys. Mangap dulu baru ngomong. Jadi terus mikir dulu biasanya. Kadang ada yang habis ngomong baru mikir. Itu salah nggak ya?
Padahal harusnya kan tahapannya mikir dulu baru ngomong kayak gitu. Itu sih yang ramai kemarin. Ini kita kebetulan udah di daerah Kecamatan Lampihong ya, menuju perbatasan Amuntai Utara atau Hulu Sungai Utara ya. Amuntai Utara itu kecamatannya guys. Buset, apa ini? Bensin mau habis. Buset. Ada nggak ya bensin sini? Ada bensin kayaknya di sini. Wah, pura ada bensin. Kalau nggak ada kan ribet. Mau habis bensin guys. Cuma ada di sini. Cil, bensin. Pertama adalah berapa liter? Berapa? 11. 2. Salah. Wah, habis bensin guys. Wah, habis bensin. Saya nggak lihat lagi tuh bensin saya berapa yang tertinggal. Apalagi saya ngambil jalur lumayan jauh juga sih muternya. Untung ada yang jual bensin di situ. Kalau enggak tadi saya yang apa ya? Ini apa ini, anjing ya? Buset, monyet. Monyet. Monyet di tengah jalan guys. Saya kira anjing loh. Untung guys ada yang jual bensin. Kalau nggak ada saya yang nuntun motor doh. Masa iya saya nge-vlog sambil nuntun motor, kan lucu. Alhamdulillah mau mogoknya pas deket orang jual bensin. Itu sih manfaatnya bensin eceran di pinggir jalan, membantu banget sih. Semoga usaha-usaha mereka dilancarkan ya guys. Amin. Apa tadi ya? Sampai di mana tadi ya? Oh, yang kasus bullying tadi ya. Kasus bullying. Terus sih, hati-hati sih kalau ngomong itu aja. Poinnya itu sih. Kalau kita udah hati-hati tapi kesandung juga, ya itu udah bukan salah kita lagi. Tapi memang dari orang yang mau perkarain kayak gitu. Ini udah mau perbatasan Kabupaten Hulu Sungai Utara guys. Di sini perbatasannya. Nah, ini udah jalurnya mulai gede lagi nih. Dulu di sini jalurnya sempit banget guys. Jadi sebelum adanya pengasfalan yang baru ini, jalur di sini sempit, terus rusak, berlobang, dan sulit buat mobil-mobil, apalagi mobil-mobil besar ya yang lewat sini. Mobil-mobil kecil aja kadang takut kepentok mereka dengan hati-hatinya di sini. Tapi sekarang udah lumayan
mulus, atau bukan lumayan lagi sih, emang mulus banget di sini. Saya kebut di sini. Lumayan sih. Kalau dari sini kata orang sih lebih jauh jalannya, makanya saya nggak mau lagi berangkat lewat sini, soalnya ada jalur lebih cepatnya kalau misalkan ke daerah Tanjung Tabalong itu. Cuaca lagi bersih lagi guys, lagi bersihnya karena pagi tadi udah hujan, jadi siangnya polusinya kurang juga sih, membuat terang harinya. Harinya terang, terus nggak ada yang ngalangin mataharinya kayak gitu. Mungkin sekian dulu ya guys ya untuk video hari ini. Kebetulan ini sebenarnya udah mau nyampe juga nih, sekitar 10 menit lagi nyampe, tapi mungkin saya cukupkan aja videonya sampai di sini. Kita nanti trip buat bahas yang lain ya. Oke, thank you kalian yang udah nonton. Like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi untuk video atau untuk trip selanjutnya. Oke, thank you, bye bye.